Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait filter udara motor ya guys ya. Fungsinya apa, kegunaannya apa, terus gambaran filter udara itu seperti apa. Pokoknya akan kita bahas di video kali ini ya Dadi. Penasaran kan? Jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Umumnya filter udara adalah salah satu spare part pada motor yang berperan penting pada suatu kendaraan. Dan gak cuma di kendaraan aja, bahkan di kolam ikan pun atau akuarium pun pastinya juga ada yang namanya filter ya Dadi. Jadi bisa terlihat kan bahwasanya fungsi filter udara ini tuh sangat berpengaruh di motor duniawi ini ya guys ya. Jadi apa sih fungsi filter udara itu? Nah, filter udara itu berfungsi untuk menyaring segala bentuk kotoran dari luar ya guys ya. Misalkan kalau di motor nih ya, fungsi filter udara itu untuk menyaring seluruh kotoran agar tidak masuk lewat throttle body dan menuju ruang bakar. Agar udara yang masuk ke ruang bakar tuh udara yang bersih aja gitu. Sehingga pembakaran jadi lebih bersih dan lebih maksimal. Kalau kita lihat dari kolam atau akuarium, bisa dilihat bahwasanya filter itu berfungsi untuk menyaring kotoran agar air tetap bersih ya guys ya. Kurang lebih filter udara tuh ya gunanya memfilter gitu. Menyeleksi hal-hal yang mau masuk ke suatu tempat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan lagi nih, kenapa kok filter udara ini bisa kotor? Balik lagi ke poin 1 ya guys jawabannya. Karena tugasnya filter udara ini tuh untuk menyaring kotoran yang masuk. Jadinya kotoran-kotoran yang dihisap oleh throttle body dan disaring melalui filter udara. Kotoran-kotoran tidak masuk ke ruang bakar, akan tetapi numpuk di filter udara. Ada dua tipe keburikan pada filter udara. Yang pertama, kotor normal kayak gini. Yang disebabkan karena kotoran-kotoran wajar pemakaian aja. Terus yang kedua, ada kotor yang kagak normal kayak gini. Buset, ini mah udah burik seadanya plus campur oli ya guys ya. Dan kalau udah kecampur oli kayak gini, biasanya ada faktor permasalahan pada permesinannya juga guys. Artinya harus dilakukan pengecekan pada beberapa hal. Misalkan, oli yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan mesin, bisa jadi. Terus pernah jatuh, bisa jadi. Dan yang terakhir, permasalahan pada mesin. Misal, piston baret atau ring piston sudah haus. Seperti halnya kasus di konten kemarin, gue lupa motor apa gitu. Maka dari itu, setiap box filter udara pasti memiliki kayak ada selang-selang gitu di ujungnya ya guys ya. Itu tuh fungsinya buat kalau misalkan ada cairan yang masuk. Contoh seperti oli lah. Itu nanti bisa terlihat dari selang itu ya guys ya. Terus kenapa sih filter udara kalau udah kotor tuh harus diganti? Kira-kira berapa bulan sekali ya gantinya filter udara ini? Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang akan terjadi ketika filter udara kalian kalau udah burik nggak diganti. Ada 3 hal ya guys. Pertama, umumnya asupan udara yang masuk ke throttle body jadi terhambat dan berebet-berebet motornya guys. Gitu. Terus yang kedua, kotoran-kotoran yang numpuk pada filter udara bisa ikut masuk ke throttle body dan sampai ke ruang bakar yang bikin throttle body cepet kotor. Bahkan ruang bakarnya pun juga bisa cepet kotor ya guys ya. Dan yang ketiga, yang paling fatal, kotoran-kotoran yang masuk bisa bikin piston baret, bisa bikin kerak pada klep, dan bisa bikin terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Nah, dari 3 hal di atas pasti banyak yang bingung kira-kira harus berapa bulan sekali ya ganti filter udara tuh. Nah, jadi pergantian filter udara ini semua tuh tergantung pemakaian ya guys. Misalkan kalian pemakaian dari Bekasi ke Cikarang nih, terus PP tiap hari. Coba sebulan sekali aja untuk mengecek si filter udara ini. Apakah burik, apakah enggak. Nah, kalau seandainya masih nggak burik, berarti coba cek lagi bulan depannya atau setengah bulan ke depan. Kalau seandainya setengah bulan ke depan atau 2 bulan ke depan udah kotor, berarti kalian bisa patokin tuh setengah bulan atau bulan depannya kalian akan melakukan pergantian filter udara. Jadi intinya ganti bener-bener pas udah burik. Soalnya pemakaian orang kan beda-beda ya guys ya. Kalau gua misalkan gue cuma dari rumah ke bengkel itu sekitaran cuma berapa ratus meter, 500 meter. Otomatis pergantian filter udara gue bisa jangka panjang gitu. Bisa-bisa setengah tahun sekali gitu.
Beda cerita kalau teman-teman itu pejuang di jalan seperti halnya teman-teman ojol. Nah itu pasti filter udaranya perlu diganti 1 bulan sekali, bahkan bisa-bisa kurang dari 1 bulan. Nah itu balik lagi ke pengecekan si filter udaranya. Kalau misalkan ngomong pastinya ya sebulan sekali baik ya guys. Tapi kalau ngomong optimalnya ya harus dilihat dulu filter udaranya buriknya kapan. Kalau misalkan rata-rata buriknya 1,5 bulan ya udah 1,5 bulan sekali ganti. Gitu sih kurang lebih. Dan pastikan filter udara yang kalian ganti itu original ya guys ya. Terus emang apa bedanya sih filter udara yang KW sama original? Nah masih banyak banget yang bingung soal filter udara yang KW dan original. Filter udara ini kalau yang original tuh dia sebenarnya bahannya kan dari kertas ya guys. Akan tetapi kertasnya itu beda dari yang KW. Nah kalau kertas yang original itu ada lapisan olinya yang berfungsi supaya kotoran tuh nggak ngikut dan menempel pada si filter udaranya ini. Dan kalau yang KW dia tuh cuma kertas aja gitu guys. Sehingga keburikan-keburikan yang masuk ke filter udaranya ini kagak bakal kesaring. Udah lewat baik gitu, kagak ada permisinya guys. Sehingga bakal menyebabkan motor jadi burik sadadanya di bagian pembakarannya ya guys ya. Yang bisa menyebabkan hal-hal fatal tadi tuh. Yang pistonnya rungkat dan permasalahan mesin lainnya. Jadi kita selalu menyarankan menggunakan filter udara yang ori ya guys ya. Kita bikin edukasi seperti ini. Kenapa? Ya karena banyak dari teman-teman tuh menyepelekan filter udara soalnya. Sering banget teman-teman yang servis di gua itu filter udaranya nggak mau diganti. Kemungkinannya mah pikirannya kalau kata netizen tuh ya elah marketing doang biar barang nggak laku itu filter udara diganti. Ya itu mah terserah lu bang. Jual filter udara 10.000 piece kayak kagak bikin gua kaya bang. Emang gua pengen dasar niat bantuin lu ini mah. Ini dia analisa udah kudu diganti, baiknya diganti bang. Diganti mah insya Allah bantuin motor lu tetap sehat. Nggak diganti mah itu resiko lu kalau misalkan ada apa-apa. Itu semua balik lagi ke keputusan para konsumen tercinta kita ya Dadi. Akan tetapi filter udara yang original ini juga ada batas waktunya ya guys. Misalkan motor kalian tuh nggak dipakai-pakai sampai setahun gitu misalkan. Biasanya lapisan olinya tuh udah kering gitu guys dan bikin filter udara jadi kaku. Jadinya tidak dapat berfungsi dengan baik si filter udaranya ini, alias kotorannya bakal lewat baik kagak ada permisinya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir guys. Kenapa di beberapa motor bore up Johan Garage kok kebanyakan nggak pakai filter udara? Jadi simpelnya adalah sesuai kebutuhan ya guys ya. Beberapa customer ada yang ingin tetap menggunakan filter udara padahal power motornya lebih jos dibandingkan nggak pakai filter udara. Ada juga motor balap kita yang bahkan nggak pakai box filter udaranya. Box filter udara bener-bener dilepas gitu guys. Dikarenakan kebutuhan motornya mengharuskan pakai velo aluminium yang kayak gini. Biasanya buat motor-motor kayak CBR, CB, terus Matic downdraft dan lain sebagainya. Pokoknya kalau pakai atau enggak pakai filter udara itu tuh semua tergantung kebutuhan serta performa si mesin itu sendiri. Balik lagi ke racikan mekanik. Tapi kalau misalkan motor lu bener-bener untuk harian ya saran gue sih pakai filter udara. Karena itu membantu memfilter udara-udara yang masuk ke motor lu. Balik lagi ke kasus akuarium lah. Lu bayangin itu akuarium kalau misalkan kagak ada filternya guys. Bakal seburik apa itu air. Nah kurang lebih kalau motor lu nggak ada filternya dan lu nggak rajin untuk merawat motor lu. Kurang lebih kotorannya tuh kayak akuarium yang airnya kagak ada filternya. Itu yang terjadi ke motor lu. Maka baik ya kalau motor harian ya pakai filter udara ya Dadi. Oke, kurang lebih itu aja edukasi untuk filter udara. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan insight. Apakah kita perlu pakai filter udara? Apakah kita pakai open filter? Nah itu bebas dari teman-teman. Kalau pakai open filter memang performa motor jadi lebih meningkat. Tapi minusnya ya kalian harus melakukan pembersihan throttle body lumayan sering. Tapi kalau pakai filter udara ya motor jadi bersih. Kurang lebih seperti itu. Jadi servis bulanannya itu bisa dimundurin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu it's okay. Tapi minusnya ya performa motor jadi nggak maksimalnya dia.
it's okay. Kalau buat harian, ya itu tergantung kalian mau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just Ngenjospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Just Ngenjospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.